Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah sa'aqra'u lakum al-hadits ats-tsamin yakni al-hadits anil hasad wa sa'ubayyinu qalilan anil hasad wa ma yata'allaqu bihi. Qablahu sa'aqra'u al-hadits awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail ibni Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais ibni Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibni Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakati fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Adapun terjemahan dari hadis ini adalah Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Khalid dengan lafaz hadis yang lain dari yang ia ceritakan kepada kami dari Az-Zuhri berkata, aku mendengar Qais bin Abi Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, yaitu terhadap seseorang yang Allah berikan harta, lalu ia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan hikmah, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Adapun beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan terkait hadis yang telah saya bacakan tadi adalah tentang tiga hal. Yang pertama terkait pengertian hasad, kemudian yang kedua terkait pembagian orang hasad, dan yang terakhir yaitu terkait pendapat ulama tentang makna hasad yang terkandung dalam hadis tadi. Yang pertama, pengertian hasad. Pengertian hasad adalah mengharapkan hilangnya nikmat orang lain, dan sebagian ulama memberikan makna khusus pada hasad, yakni mengharapkan hal itu pindah ke tangannya. Dan adapun pembagian orang hasad yaitu ada 4. Yang pertama, orang yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang ia dengkikan dengan melampaui batas dengan perkataan maupun perbuatan. Dan pada bagian ini terdapat dua macam. Macam yang pertama yaitu orang yang berusaha memindahkan nikmat orang yang ia dengkikan kepada dirinya. Kemudian golongan orang yang kedua yaitu orang yang berusaha memindahkan nikmat itu ke dirinya. Dan ada pula dari mereka yang hanya berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang yang ia dengkikan meskipun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya. Dan macam orang yang kedua ini yaitu sifat yang paling jelek dan sangat tercela. Adapun bagian kedua yaitu orang yang hasad terhadap orang lain, namun ia tidak berbuat dengan keinginan hasadnya dan tidak pula berbuat zalim terhadap orang lain yang ia dengkikan dengan perkataan maupun perbuatan. Kemudian bagian orang hasad yang ketiga yaitu seseorang yang hasad tetapi ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang ia hasadi, tetapi ia berusaha untuk mendapatkan keutamaannya dan ia berharap untuk menjadi sepertinya. Adapun keutamaan yang dimaksud adalah yang pertama keutamaan duniawi, kemudian yang kedua hasad karena keutamaan yang berkaitan dengan akhirat. Adapun bagian orang hasad yang keempat adalah orang yang apabila mendapati dirinya hasad, kemudian ia berusaha untuk menghilangkan kehasadannya dan berbuat baik kepada orang yang ia hasadi, serta mendoakannya dan menyebarkan keutamaan-keutamaannya, juga menghilangkan kehasadan yang terdapat pada dirinya hingga ia menggantinya dengan cinta. Dan ini adalah iman derajat yang paling tinggi, dan pemilik sifat ini adalah orang mukmin yang sempurna yang mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pendapat ulama terkait makna hasad yang terdapat dalam hadis ini. Menurut Ibnu Jauzi, beliau berkata bahwasanya ada beberapa makna hasad dalam hadis ini. Salah satunya yaitu maksud dari hasad di sini adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah adalah mengharapkan nikmat orang lain tanpa ingin menghilangkan nikmat itu hilang dari orang itu, dan ini adalah sifat terpuji atau ghibthah ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu maksud dari hasad di hadis ini adalah keinginan dan hasrat yang kuat. Maka dijuluki dengan hasad karena kedua hal tersebut adalah sebab hasad dan
hal tersebut mengundang kehasadan. Ini adalah madhab Abi Sulaiman Al-Hazobi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu murni datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.